Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, segenap warga Kota Pekalongan, kembali kita bertemu di acara Cahaya Rohani di Batik TV. Hari ini kita akan mengungkapkan berkaitan dengan soal pertobatan ekologis yang coba direfleksikan oleh Gereja Katolik. Beberapa waktu yang lalu, pada tanggal 15 Agustus, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga dengan mulia jiwa dan raganya. Ini adalah ajaran iman yang mencoba untuk mengingatkan kita kembali bahwa urip kuwi mung mampir ngombe, atau dengan bahasa lain bahwa ada kehidupan setelah kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu menjadi sangatlah penting untuk menyadari akan tanggung jawab kita semua dalam menghidupi kehidupan yang memang diberikan oleh Allah sendiri. Demikian juga pada tanggal 17 Agustus kemarin, Gereja Katolik dalam liturginya juga merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Satu perayaan yang mengingatkan kita semua akan cita-cita bangsa yang merdeka. Maka bangsa Indonesia pun dengan cita-citanya merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur itu kembali diingatkan dalam perayaan ini. Saya pikir tidak hanya sekedar diingatkan, tapi kita pun diwajibkan untuk mengisinya dengan penuh tanggung jawab. Nah, dalam dua konteks inilah saya hendak merefleksikan bagaimana kita mengisi hidup yang memang mesti harus dihidupi oleh orang yang beriman, sekaligus bernegara dengan kecintaan kepada tanah air. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal yang nyata dalam kehidupan kita dalam rangka menghidupi keimanan kita juga sekaligus mengisi satu wujud tanggung jawab terhadap bangsa yang telah dimerdekakan oleh para pejuang kita dengan penuh ketulusan, penuh pengorbanan yang mau memberikan raga dan jiwanya untuk tanah air kita ini. Sehingga pastilah bagi orang beriman melihat kemerdekaan juga pasti itu adalah anugerah terbesar dari Allah sendiri bagi bangsa Indonesia, yang anugerah itu diwujud nyatakan melalui para pejuang bangsa Indonesia. Mereka dengan segala usahanya, dengan segala harta bendanya, dengan segala hatinya yang penuh dengan ketulusan dan kecintaannya, mau memberikan darahnya sekaligus juga nyawanya. Maka layak dan pantas kalau kita semua senantiasa mensyukuri anugerah dari Allah yang luar biasa ini kepada bangsa Indonesia. Maka Bapak, Ibu, saudara sekalian, rasa-rasanya mensyukuri itu juga bagian dari ungkapan iman kita. Tapi syukur itu tidak cukup kalau hanya sekedar diomongkan, hanya sekedar diucapkan, tapi bahwa syukur yang memang keluar dari hati yang dalam itu mestinya diwujudkan
dengan cara bersikap kita, cara bertindak kita, cara berpikir kita, sebagaimana yang mestinya juga telah diciptakan oleh para pejuang kita. Maka salah satu sebagai ungkapan syukur sekaligus merupakan tanggung jawab sebagai orang yang beriman dan juga sekaligus sebagai warga negara dan dalam konteks Kota Pekalongan sebagai warga Pekalongan mestinya mengisinya dengan penuh tanggung jawab. Maka satu hal yang coba ingin saya tawarkan kepada para Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Batik TV ini, bahwa kalau kita mencoba untuk melihat realitas Kota Pekalongan, maka di sana sini terlihat ada pembenahan, penataan ulang di beberapa tempat berkaitan dengan soal sungai. Maka di sebelah gereja Katolik ini pun ada satu sungai yang namanya Kali Loji. Hal yang kemudian sungguh baik kalau kita renungkan dan kita batinkan bersama-sama, bahwa pemerintah dengan segala usahanya, dengan segala dananya, juga dengan segala pemikirannya, mencoba untuk membuat satu tindakan normalisasi sungai yang diharapkan bahwa pada akhirnya sungai itu berfungsi sesuai dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana refleksi kita akan sebentar dan setelahnya kita akan mengikuti acara ini lagi. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melanjutkan beberapa hal yang mungkin baik bisa menjadi gagasan kita. Maka dalam rangka mewujudkan kecintaan tanah air kita, dalam rangka untuk mengisi satu ungkapan syukur akan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang kita, juga sekaligus mengisi sebagai satu perwujudan ungkapan iman kita, maka ada beberapa hal yang saya catat berkaitan dengan soal ajaran iman Gereja Katolik, berkaitan dengan soal menjaga dan merawat keutuhan ciptaan. Pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 26 Maret, Paulus ke-6 dalam ensiklik Populorum Progressio itu menekankan bahwa pentingnya gereja mendampingi masyarakat untuk melindungi sumber daya alam dari penindasan dan keserakahan manusia. Kalau kita menengok kembali berkaitan dengan soal pembangunan atau arah pembangunan yang kerap kali dibuat oleh pemerintah, kerap kali ada korban-korban dari pembangunan ini. Dan kerap kali yang sungguh-sungguh kalau kita mau melihat secara jujur adalah orang-orang miskin yang terpinggirkan
karena pembangunan ini. Maka ensiklik ini menjadi amat sangat baik untuk coba kita batinkan lagi bagaimana sungguh pembangunan kita juga terarah sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah. Pembangunan ekonomi hijau yang sekarang juga lagi digalakan oleh Bapak Jokowi, Presiden kita. Pembangunan ini juga senantiasa meletakkan satu dasar berkaitan dengan soal keadilan sosial, juga berkaitan dengan soal bagaimana pembangunan ini juga diterapkan, dilaksanakan dengan menempatkan alam ciptaan sebagai bagian dari hidup bersama. Sehingga diharapkan dalam pembangunan ini tidak ada lagi yang namanya pembangunan yang akhirnya merusak, akhirnya mengeksploitasi sumber daya alam, yang pada akhirnya masyarakat secara umum, teristimewa masyarakat dalam situasi kemiskinan yang menjadi korban dari pembangunan ini. Dan juga ada satu iman lagi yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik pada tanggal 7 Juli tahun 2009. Paus Benediktus ke-16 dalam ensiklik Caritas in Veritate juga jelas mengatakan bahwa alam merupakan anugerah bagi semua orang, sehingga harus dikelola secara bertanggung jawab. Maka ketika menempatkan bukan lagi sebagai pusat dari alam semesta ini, tapi manusia yang kecil dari keseluruhan alam ciptaan ini, maka rasanya manusia akan bisa melihat bagaimana sungguh yang namanya bumi sebagai rumah bersama, yang itu juga menjadi ajaran terbaru dari Gereja Katolik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, yang senantiasa menyampaikan bahwa bumi sebagai rumah bersama, sehingga manusia ada di dalamnya, bukan manusia di luar dari alam ciptaan. Maka ketika meletakkan bahwa manusia menjadi bagian dari keutuhan ciptaan, maka disinilah kemudian perlu satu pembangunan kerohanian yang boleh dikatakan sebagai ajaran bersama berkaitan dengan soal pertobatan ekologis. Karena pada dasarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu dalam relasinya, hal yang mendasar itu ada 3 hal. Yang satu adalah bagaimana manusia secara pribadi punya relasi dengan Allahnya. Dan kedua adalah relasi dengan sesamanya, dan ketiga adalah relasi dengan keutuhan ciptaan atau dengan alam semesta ini. Maka kita bisa melihat sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengukur sejauh mana keberimanan kita kepada Allah itu tidak pertama-tama, menurut saya sebagai seorang imam, bukan pertama-tama berkaitan dengan soal pribadi. Tapi bagaimana sungguh kesalehan pribadi ini dikembangkan dan dinyatakan serta diwujudkan dalam kesalehan sosial. Karena kalau kita melihat banyak orang Katolik pergi ke gereja, banyak orang Islam pergi ke masjid atau ke musola, atau banyak orang-orang Hindu beribadat, tetapi apakah sungguh ketika beribadat itu juga dalam rangka untuk mengembangkan satu dimensi dari iman,
Karena bagaimana juga karya keselamatan Allah itu akan terbangun ketika kita ada dalam realitas sosialnya. Sehingga dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang beriman, orang yang membangun relasi dengan Allah itu baik, personal, mendalam, pasti dalam dirinya diharapkan juga berkembang untuk juga mengembangkan relasi bersama dengan sesamanya. Mencintai Allah berarti juga mencintai sesama. Nah, terlebih dari itu, dalam rangka kita membangun keutuhan ciptaan, di mana manusia itu adalah bagian dari alam semesta, maka perlulah dikembangkan juga relasi dengan alam semesta. Kembali kita sejenak rehat dan setelahnya kita akan kembali lagi. Baik, kembali kita berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melanjutkan satu gagasan gerakan bersama dalam rangka membangun suatu relasi yang harmonis antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan keutuhan ciptaan. Mestinya sebagai orang beriman, apapun bentuk iman kita, yang pasti kita terarah kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Maka perlulah kita bangun satu suasana kerohanian yang sungguh mau menempatkan bahwa Allah lah sebagai sumber hidup dan kehidupan kita. Maka cara beriman yang baik dan benar adalah bagaimana kita pun mencoba menanggapi Allah yang mengasihi manusia, si pendosa ini. Manusia pendosa tapi dikasih oleh Allah. Maka wujud pertobatan kita dalam gerakan keutuhan ciptaan adalah bagaimana sekarang menempatkan Allah yang hidup di dalam diri kita itu mewujud dalam sikap dan tindakan kita dengan sesama. Maka mestinya semakin kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi sesama. Tidak hanya dengan sesama, tetapi juga dengan alam ciptaan ini. Maka mengasihi alam ciptaan juga menjadi bagian hidup beriman kita. Karena dalam ajaran iman Katolik, Allah yang tidak terlihat, Allah yang begitu agung, Allah yang begitu besar, itu mengecilkan dirinya, menyangkalkan dirinya, dan dia masuk dan tinggal dalam realitas hidup manusia. Maka sebenarnya dalam ajaran iman Katolik, menjumpai Allah itu tidak hanya dalam peribadatan di gereja atau dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan, tapi Allah bisa dijumpai dalam realitas hidup keseharian, dalam realitas perjumpaan dengan sesama, terlebih mereka yang tersingkirkan, mereka yang miskin. Di sanalah sebenarnya Allah mengundang kita
untuk dijumpai. Demikian juga ketika kita melihat satu lingkungan alam ciptaan. Ketika di sana sini terlihat ada kotoran, ada penyumbatan sampah-sampah di got, atau kemudian ada sampah-sampah yang tercecer, sebenarnya iman kita pun mestinya berkata di dalam hati kita, Allah mengundang kita semua untuk terlibat dalam keutuhan ciptaannya demi keselarasan dan keharmonisan kehidupan kemanusiaan kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sangatlah nyata wujud iman kita kalau tidak hanya sekedar kita nyatakan dalam peribadatan, tetapi lebih jauh bagaimana yang kita ungkapkan dalam peribadatan kita wujud nyatakan dalam hidup dan kehidupan keseharian kita. Maka pertanyaannya adalah, kalau begitu Romo, kita mulai dari mana? Nah, ini yang kerap kali menjadi pertanyaan. Tidak usahlah kita melalui dengan hal-hal yang besar. Lakukanlah melalui hal-hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Mulailah dari dalam keluarga kita masing-masing. Keluarga kita semua pasti juga menghasilkan yang namanya limbah sampah. Limbah rumah tangga yang wujudnya aneka macam sampah. Kalau kita dari keluarga satu dengan yang lainnya, itu sungguh-sungguh mencoba untuk sudah memulai dari rumah tangga kita, pilih sampah. Memilih sampah organik dan sampah anorganik, sehingga kita pun sebenarnya juga sudah ikut ambil bagian dalam penyelarasan keutuhan ciptaan ini. Demikian juga di tingkat RT, RW, kalau sungguh ini menjadi gerakan nyata, maka kita akan melihat bagaimana lingkungan keluarga kita, lingkungan rumah tangga kita, lingkungan masyarakat kita, mulai dari kecil keluarga, RT, RW, lurah, sampai kemudian kota, rasa-rasanya akan terlihat bagaimana keindahan dari kota kita ini. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam acara ini, bagaimana sungguh kita hendak mencoba kerohanian kita masing-masing, supaya dengan acara ini, kerohanian kita pun semakin bercahaya. Dan itu hanya mungkin kalau setiap orang dengan segala macam bentuk agamanya punya iman yang mendalam dan dialogal yang terungkap melalui relasi dengan Allah, dengan sesama dan alam ciptaan. Maka apa yang kita buat sebenarnya itu juga menjadi ungkapan syukur. Syukur atas 77 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Juga sekaligus sebagai satu ungkapan kesadaran bahwa urip mung mampir ngombe. Ada kehidupan kekal yang mesti menjadi tujuan dari kehidupan kita. Kita hanya sekedar mampir, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi bagaimana kita yang mampir ini, kita melakukan yang terbaik dari Allah yang telah memberikan kebaikan kepada kita semua. Cara istimewa bagi umat Katolik, rasa-rasanya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mulailah dari rumah, mulailah dari sekitar rumah, dan pada akhirnya masyarakat secara umum. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita yang telah menjadikan dirinya sebagai orang yang dicintai oleh Allah, dan semoga tanggapan kita akan cinta Allah yang begitu besar itu, kita semakin mampu untuk mewujudkannya dengan pertobatan ekologis ini. Akhir kata, semoga kita semuanya diberkati oleh Tuhan.